Indonesia pernah mengalami masa yang penuh gejolak. Sebuah babak sejarah yang menentukan masa depan bangsa kita. Kali ini, kita akan membahas lahirnya Orde Baru. Sebuah era yang dimulai setelah guncangan besar di tahun 1965. Semua bermula dari peristiwa G30 SPKI, sebuah tragedi yang mengguncang stabilitas politik dan keamanan negara. Saat itu, Indonesia menghadapi kekacauan politik yang luar biasa. Bahkan inflasi melambung hingga 600% dan masyarakat pun hidup dalam ketidakpastian. Ketegangan ini memuncak dengan reaksi keras dari masyarakat, termasuk organisasi seperti KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, yang bergabung membentuk Front Pancasila. Pada 10 Januari 1966, mereka mengajukan tuntutan Tritura atau yang disebut Tri Tuntutan Rakyat, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet, dan penurunan harga barang. Namun, reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tidak memuaskan rakyat. Wibawa Bung Karno pun mulai menurun, terutama setelah upaya mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI tidak berhasil. Di tengah tekanan yang semakin berat, lahirlah Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan. Inilah titik awal lahirnya Orde Baru. Setelah diterimanya Super Semar, Soeharto mulai menata kembali kehidupan bangsa sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Stabilitas keamanan berhasil dipulihkan dan PKI resmi dibubarkan. Namun, dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto menjadi konflik yang tak terelakkan. Akhirnya, pada 23 Februari tahun 1967, MPRS mengukuhkan pengunduran diri Soekarno. Dengan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Pada 12 Maret 1967, ia dilantik secara resmi, menandai berakhirnya masa Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Orde Baru hadir dengan janji pembaruan. Pemerintahan ini berkomitmen melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pemilu mulai diatur secara teratur, dan demokrasi Pancasila diterapkan untuk menciptakan stabilitas nasional. Di awal era ini, kehidupan demokrasi sempat menunjukkan kemajuan. Namun sayangnya, idealisme pemisahan kekuasaan dalam trias politika sering diabaikan. Orde Baru, meskipun membawa membangun pesat, juga menyisakan berbagai kontroversi di kemudian hari. Sejarah adalah pelajaran berharga. Dari masa Orde Baru, kita belajar bahwa setiap era memiliki tantangan dan pengorbanannya. Kini, tugas kita adalah melangkah maju, membangun masa depan dengan memetik pelajaran dari masa lalu. Saya, Fahmi Putra Bahrudin, perwakilan dari kelas 12-6, izin undur diri. Sampai jumpa lain waktu.